diberikan. Yang terhormat Pak Kapolres Timur Tengah Utara bersama jajarannya. Yang pertama, saya sebagai Ketua Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Timur Tengah Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Timur Tengah Utara bersama jajarannya yang telah secara profesional bisa mengungkap kasus ini sehingga terang, sehingga dapat menghilangkan keresahan di masyarakat Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan bahwa organisasi kami Persaudaraan Setia Trate didirikan oleh salah seorang pejuang kemerdekaan ini. Oleh karena itu, kami para penerus beliau wajib hukumnya untuk menjaga keamanan NKRI khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami punya organisasi juga punya tujuan yang sangat mulia, Pak Kapolres, yaitu menciptakan manusia untuk berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sehingga kejadian ini yang membawa nama organisasi kami cukup sesalkan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan bahwa kejadian di kilometer 9 itu adalah murni oknum. Tidak ada keterlibatan organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate di situ, dan kami juga tidak pernah memberikan perintah atau mengajarkan anak-anak kami untuk melakukan hal seperti itu. Itu murni oknum. Kami dengan IKSPI cabang TTU kami bersaudara dan selama ini tidak pernah ada masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih untuk semua atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kapolres beserta jajarannya. Di sini saya mewakili Ketua IKS Tegar Sakti. Kebetulan ketuanya lagi sibuk. Jadi sampaian tadi dari Bapak Ketua PSD, sebenarnya kami itu saudara. Dan ini juga baru pertama kali ditutup kejadian ini. Untuk selama ini tidak ada. Dan itu juga mungkin oknum-oknum dari luar. Karena kami ditutup ini sebenarnya aman-aman saja, baik-baik saja. Jadi mungkin yang kita lihat dari korban dan pelaku, semua itu kebanyakan orang luar. Jadi ditutup ini sebenarnya aman, tidak ada kekacauan. Jadi mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa konferensi pers ini kami laksanakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan perkara penyidikan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di depan jalan yang berada di depan pos tingkat yang beralamat di BTN Blok A, Desa Nayola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan pelapor atas nama inisial JT dan dengan korban atas nama inisial IFD. Adapun laporan polisi berdasarkan LP/B garing 122 garing Romawi 4 garing 2023 garing Res TTU Polda NTT tanggal 27 April 2023. Adapun pihak kepolisian Resort Timur Tengah Utara khususnya penyidik telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan polisi, yaitu diantaranya dengan mendatangi TKP, melakukan olah TKP, mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefem Manano, serta dilakukan visum et repertum. Selanjutnya, rangkaian penyidikan dengan menerbitkan DPO terhadap para pelaku dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Begitu juga telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap 9 orang saksi atas nama atau inisial JT, yaitu saksi yang dibonceng oleh korban pada saat di TKP.
Terus yang kedua IB, saksi yang mencari korban di TKP. 3 JRS, saksi yang berada langsung di TKP itu. 4 LFS, saksi yang berada langsung di TKP juga. Yang kelima AAN, menyembunyikan pelaku barang bukti, menyembunyikan pelaku inisial BB dan DWEIN di rumah miliknya yang berlokasi di TTS, Kabupaten TTS. Yang keenam EBK, saksi yang berada langsung di TKP juga. Yang ketujuh AK, yang menyembunyikan pelaku inisial BB dan DWEIN yang beralamat di Benpasi, Kelurahan Benpasi, Kota Kebumen. Beralamat di Benpasi, Kelurahan Benpasi, Kota Kebumen. Yang 8 adalah RCS, yaitu yang menjemput pelaku BB dan DWIN serta mengantar pelaku BB dan DWIN ke rumah milik AAN yang berada di wilayah TTS. Dan yang terakhir adalah berinisial JK, yaitu yang menjemput pelaku juga yang berada di TTS. Hasil dari rangkaian penyidikan, maka ditetapkan ada 8 pelaku. Kami ulangi, ada 9, yaitu 8 pelaku kami tahan dan 1 sementara masih buron. Adapun pelaku-pelaku tersebut adalah berinisial BB yang sekarang kami tahan ada di belakang, di mana rekan-rekan awak media sudah melihat langsung ada 8 orang yang langsung terlibat dalam kasus pembunuhan, di mana 1 masih DPO. Yang kedua adalah inisial DWIN, yang ketiga UFS, dan yang keempat FMC, kelima WB, keenam YSN, yang ketujuh YAS, dan kedelapan MS. Sedangkan RP sementara masih buron, sehingga kami harapkan untuk bisa segera menyerahkan diri dan kami pastikan kami kejar sampai dapat. Adapun peran masing-masing, yaitu dari 8 pelaku. Yang pertama, saudara BB adalah pelaku yang memukul korban dengan menggunakan tangan dan menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 kali pada bagian dada kiri korban. Nah, ini kami tunjuk, mohon maaf, yang ada di samping kanan saya, paling ujung. Yang kedua adalah saudara Diku Welem, mohon maaf, inisial DWIN, yang ada di nomor 2. Pelaku adalah memukul korban dengan menggunakan tangan, kepala tangan. Yang ketiga berinisial UFS, yaitu pelaku memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan memukul korban dengan menggunakan kelewat atau parang yang masih terbungkus pada sarungnya. Jadi tidak sempat dihunus, tapi masih dalam penerapan pasal yang kami sangkakan, yaitu pasal 338 KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat ketiga KUHP contoh pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami juga telah mengundang pimpinan dari PSHT dan IKSPI Kabupaten Timur Tengah Utara. Hal ini berkait dengan bahwa dari para pelaku dan korban sempat mengaku bahwa dari perburuan, sehingga langkah-langkah kepolisian yang kami laksanakan adalah berkomunikasi dengan para ketua perburuan, dan puji Tuhan, alhamdulillah atas kerjasamanya, maka para pelaku bisa dengan mudah untuk dilakukan penangkapan. Dan hasil komunikasi juga dengan
Ketua PSHT maupun IKSPI dapat kita pastikan bahwa dari kedua perguruan tersebut hingga sampai saat ini adalah sama-sama bersaudara dan tidak pernah menanamkan masing-masing muridnya untuk melakukan kriminalitas. Sehingga kami pastikan bahwa yang terjadi kasus di KM 9 itu adalah tindakan perorangan. Dan kami juga akan memberikan kesempatan kepada Ketua PSHT maupun IKSPI untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga kita harapkan kedepannya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara selalu dalam keadaan kondusif. Karena selama ini banyak informasi yang bersifat untuk mengadu domba, sehingga terkadang masyarakat kita mudah terpancing. Dan saya pastikan apabila ada terjadi suatu kriminalitas, maka kita berproses secara hukum. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya akan kami berikan waktu kepada Bapak Ketua KSPI, IKSPI beserta PSHT. Waktu dan kesempatan. Yaitu pelaku memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan memukul korban dengan menggunakan kelewat atau parang yang masih terbungkus pada sarungnya. Jadi tidak sempat dihunus, tapi masih dalam sarung dipukulkan. Untuk yang keempat adalah inisial FMC, yaitu memukul korban dengan menggunakan toya, ya, toya yang terdiri dari kayu terus disambung dengan besi. Nanti kami akan perlihatkan barang buktinya. Sebanyak 2 kali pada bagian kepala hingga toyanya patah. Untuk pelaku yang kelima adalah berinisial BB, di mana pelaku memukul korban dengan menggunakan batu berukuran 2 kali genggaman tangan orang dewasa. Ini yang ketiga ya. 4, mohon maaf, yang ini. Sedangkan hingga mengeluarkan darah, mohon maaf, kepalanya hingga mengeluarkan darah. Yang keenam, pelaku atas nama inisial YSN, yaitu memukul dan menendang korban, memukul dengan kepala tangan dan menendang dengan kaki. Untuk pelaku ketujuh adalah berinisial YAS, yang bersangkutan juga memukul korban dengan menggunakan tangan. Yang kedelapan adalah inisial MS, yaitu menahan dan menghentikan korban yang mengendarai motor serta memukul korban dengan menggunakan tangan. Jadi keseluruhan ini adalah seluruhnya pelaku. Tinggal 1 orang yang sementara kami masih melakukan pengejaran. Demikian yang dapat kami informasikan terkait dengan konferensi pers. Dan saya selaku Kapolres Timur Tengah Utara berkomitmen bahwa kami hadir untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menciptakan harga bebas yang kondusif, sehingga tidak lebih dari 6 hari anggota kami sudah dapat menangkap para pelaku khususnya. Dan terus terang memang masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam penerapan pasal yang kami sangkakan, yaitu pasal 338 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP